Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima uhlik wal hatim sabaq nasiril haqi bil haq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadri wa miqdaril azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita masih diberikan kesehatan, kekuatan, motivasi sehingga kemudian kita bisa melanjutkan kajian kita tentang evaluasi program BK, yang mana pada kesempatan kali ini kita akan mengkaji tentang model dalam evaluasi program BK ya. Jadi model evaluasi program BK. Model evaluasi program BK ya, dalam melakukan evaluasi perlu dipertimbangkan ya model evaluasi yang akan dibuat. Jadi nanti ketika kalian semua menjadi seorang guru BK ya, dalam kalian melakukan penilaian ataupun melakukan evaluasi, kalian perlu untuk mempertimbangkan model evaluasi apa yang kemudian akan kalian buat ataupun model evaluasi apa yang akan kalian gunakan. Nah, model evaluasi itu merupakan suatu desain ya yang dibuat oleh para ahli atau pakar evaluasi. Jadi para pakar evaluasi sudah membuat sebuah model evaluasi. Nah, kalian semua nanti tinggal mau mengikuti model evaluasi yang mana. Lah, biasanya model evaluasi ini dibuat berdasarkan kepentingan seseorang, lembaga, atau instansi yang ingin mengetahui apakah program yang telah dilaksanakan dapat mencapai hasil yang diharapkan. Jadi model-model evaluasi ini kalian pilih ya, kalian pertimbangkan itu sesuai ataupun berdasarkan kepentingan dari gurunya, guru BK-nya atau konselornya, lembaganya ataupun instansinya ya, untuk mengetahui, untuk melihat apakah program yang dilaksanakan itu sudah mencapai hasil yang diharapkan atau tidak. Berdasarkan hal tersebut ya, di bawah ini dijelaskan 5 model evaluasi yang biasanya sering digunakan dalam evaluasi program BK. Yang pertama adalah model evaluasi CIP. Yang kedua adalah model evaluasi UCLA. Yang ketiga adalah model evaluasi Binkerhoff. Yang keempat adalah model evaluasi STIC atau model continence, dan yang kelima adalah model evaluasi Medvesel dan Mikael. Lah, masing-masing model itu akan dijelaskan pada slide selanjutnya. Yang pertama adalah model evaluasi CIP ya. Model evaluasi CIP ini dikemukakan oleh Stofflebim dan juga Ziegfeld ya pada tahun 1985. Nah, model evaluasi CIP ini adalah sebuah pendekatan evaluasi yang berorientasi pada pengambilan keputusan ataupun decision oriented evaluation approach structure ya. Jadi evaluasi ini orientasinya adalah untuk pengambilan keputusan ya, untuk memberikan bantuan kepada administrator ataupun leader dalam mengambil keputusan. Jadi dalam kita melakukan evaluasi, gunanya untuk apa? Adalah untuk mengambil sebuah keputusan. Ini adalah model evaluasi CIP. Stofflebim ya mengemukakan bahwa hasil evaluasi akan memberikan alternatif pemecahan masalah bagi para pengambil keputusan. Jadi dari hasil evaluasi ini akan memberikan alternatif ya, pemecahan masalah-masalah bagi siapa? Bagi para pengambil
keputusan, karena memang di sini gunanya aplikasi evaluasi CIP adalah untuk memberi bantuan kepada administrator ataupun pimpinan untuk mengambil keputusan. Nah, konsep ya model evaluasi CIP ya ini dari singkatannya ya CIPP. Yang pertama adalah konteks ya. Konteks evaluation to serve planning decision ya. Seorang evaluator harus cermat dan tajam dalam memahami konteks evaluasi yang berkaitan dengan merencanakan keputusan, mengidentifikasi kebutuhan, dan merumuskan tujuan. Jadi yang pertama ya, evaluator ataupun guru ini mereka harus cermat, mereka harus tajam dalam rangka memahami konteks. Konteks yang seperti apa ya, konteks dalam perencanaannya bagaimana, identifikasi kebutuhan peserta didik seperti apa, kebutuhan lembaga bagaimana, terus kemudian dirumuskan tujuan programnya seperti apa. Nah, ini namanya konteks ya. Terus yang selanjutnya adalah input. Input evaluation structuring decision ya. Segala sesuatu yang berpengaruh terhadap proses pelaksanaan evaluasi harus disiapkan dengan benar. Jadi apa ya istilahnya, hal-hal yang berpengaruh bagi proses pelaksanaan evaluasi ini harus disiapkan dengan benar. Input evaluasi ini akan memberikan bantuan agar dapat menata keputusan, menentukan sumber-sumber yang dibutuhkan, mencari berbagai alternatif yang dilakukan, kemudian menentukan rencana yang matang, membuat strategi yang akan dilakukan, dan memperhatikan prosedur kerja dalam mencapainya. Jadi input ini ya itu apa ya, kenapa kemudian harus dipersiapkan dengan benar, karena dengan input ini akan memberikan bantuan ya, bagaimana menata sebuah keputusan, bagaimana menentukan sumber-sumber daya yang dibutuhkan atau personil-personil yang dibutuhkan, bagaimana kemudian mencari berbagai alternatif yang kemudian harus dilakukan, bagaimana kemudian menentukan rencana yang matang, kemudian bagaimana membuat sebuah strategi yang kemudian akan dilakukan, serta bagaimana prosedur kerja dalam rangka mencapainya. Itu adalah input. C sudah, I sudah, sekarang P yang pertama, proses ya. Proses evaluation to serve implementing decision. Pada evaluasi, proses ini berkaitan dengan implementasi suatu program. Jadi setelah kita memperhatikan ya apa saja yang kemudian berpengaruh dalam sebuah proses evaluasi, sekarang adalah melaksanakan ataupun mengimplementasikan ya program-program itu dievaluasi ya. Implementasi programnya itu dievaluasi. Kalau tadi kan baru mempersiapkan apa-apa yang kemudian dibutuhkan dalam evaluasi, tapi kalau proses ini adalah evaluasi yang berkaitan dengan bagaimana pelaksanaan suatu program. Ada sejumlah pertanyaan yang harus dijawab dalam proses pelaksanaan evaluasi ini. Jadi nanti ada beberapa pertanyaan yang kemudian harus dijawab oleh seorang guru BK dalam rangka menjelaskan ya, bagaimana implementasi suatu program. Kira-kira selama ini pelaksanaan program BK itu seperti apa lah, itu nanti yang kemudian harus dijawab dalam proses ini atau proses evaluation to serve implementing decision ini. Terus P yang terakhir adalah product evaluation to serve recycling decision.
Evaluasi hasil digunakan untuk menentukan keputusan apa yang dikerjakan berikutnya. Jadi semacam apa yang kemudian akan dilakukan selanjutnya ataupun apa follow up selanjutnya. Nah, itu nantilah yang kemudian dievaluasi dalam product evaluation to save recycling decision ini. Jadi ada melihat konteks perencanaan, kemudian melihat mempersiapkan, ya, yang kedua input, yaitu adalah mempersiapkan hal-hal yang kemudian harus dipersiapkan dalam sebuah evaluasi itu secara benar. Yang ketiga adalah proses ini adalah melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan program. Dan yang keempat adalah product evaluation, yaitu evaluasi terhadap keputusan yang dilakukan berikutnya ataupun evaluasi terhadap follow up dari program tersebut. Terus yang kedua adalah model evaluasi UCLA. Menurut Alkin, evaluasi adalah suatu proses meyakinkan keputusan, memilih informasi yang tepat, mengumpulkan dan menganalisa informasi sehingga dapat melaporkan ringkasan data yang berguna bagi pembuat keputusan dalam memilih beberapa alternatif. Jadi evaluasi itu merupakan suatu proses. Yang pertama adalah proses meyakinkan keputusan. Jadi agar supaya kita tahu bahwa keputusan kita itu benar atau tidak, itu bisa kita lihat dari proses evaluasi. Kemudian memilih informasi yang tepat. Kita bisa tahu informasi yang kita dapatkan itu tepat terkait dengan program, ya, maka kita bisa melihat dari hasil evaluasi. Terus kemudian mengumpulkan, ya, menganalisa informasi, ya, jadi dikumpulkan, kemudian informasi itu dianalisa, ya. Nah, setelah informasi itu dikumpulkan kemudian dianalisa, baru kemudian diringkas dalam sebuah data yang mana nanti data tersebut bisa digunakan untuk membuat keputusan ataupun memilih beberapa alternatif sebuah program ataupun keputusan itu sendiri. Nah, Alkin, ya, mengemukakan 5 macam evaluasi, yakni sistem assessment, yaitu memberikan informasi tentang keadaan posisi sistem. Jadi di assessment terlebih dahulu, ya, evaluasi UCLA ini, ya, keadaannya seperti apa, posisi sebuah sistem seperti apa, itu di assessment sistem terlebih dahulu. Terus yang kedua adalah program planning, ya, membantu memilih program tertentu yang mungkin akan berhasil memenuhi kebutuhan program. Jadi program-program itu harus di planning, harus direncanakan mana program-program yang kemudian akan berhasil memenuhi sebuah kebutuhan program. Yang ketiga adalah program implementation, yang menyiapkan informasi apakah program sudah diperkenalkan kepada kelompok tertentu yang tepat seperti yang direncanakan, ya. Jadi program itu kita bisa istilahnya mempersiapkan sebuah informasi, ya, bahwa program itu pelaksanaannya nanti seperti apa, ya, program itu sudah direncanakan secara tepat atau tidak. Lah, ini diperkenalkan, disosialisasikan, ya. Terus kemudian program improvement, yang memberikan informasi tentang bagaimana program berfungsi, bagaimana program bekerja ataupun berjalan. Jadi harus dijelaskan, ya, fungsi program seperti apa, kerja program bagaimana, berjalannya program bagaimana. Nah, itu kemudian harus dievaluasi. Apakah menuju pencapaian tujuan atau adakah hal-hal atau masalah-masalah baru yang muncul
tak terduga itu harus dievaluasi. Dan yang kelima adalah program certification yang memberi informasi tentang nilai atau guna program. Jadi dari evaluasi ini nanti bisa tahu mana program-program yang kemudian bernilai, mana program-program yang berguna, sehingga kemudian bisa digunakan sebagai dasar pengambilan sebuah keputusan. Ini adalah model evaluasi UKLA ya, di asesmen terlebih dahulu, kemudian direncanakan programnya, kemudian jelaskan implementasinya, kemudian jelaskan fungsi program kerja bagaimana, berjalannya seperti apa, masalah yang muncul bagaimana, tujuan-tujuannya seperti apa, itu dijelaskan. Terus kemudian dijelaskan pula tentang informasi nilai sebuah program ataupun guna sebuah program tersebut. Terus yang selanjutnya adalah model evaluasi Brinkerhoff dan CS ya 1983 mengemukakan 3 golongan evaluasi yang disusun berdasarkan penggabungan elemen-elemen yang sama seperti evaluator lain, namun dalam komposisi dan versi mereka sendiri, yaitu sebagai berikut. Jadi penggabungan evaluator ya, namun sekali lagi dalam versi mereka. Yang pertama adalah VS Emergent Evaluation Design. Dapatkah masalah evaluasi dan kriteria akhirnya dipertemukan? Jadi antara masalah, evaluasi, kriteria, evaluasi itu kemudian nanti dicocokkan, dipertemukan. Apakah terjadi kesenjangan ataukah tidak? Apabila demikian, apakah itu suatu keharusan? Belum lengkap penjelasannya. Jadi apakah program-program itu harus dilakukan ataukah tidak? Ya, ini tentunya penjelasannya belum lengkap. Nanti menunggu ya hasil dari apa? Hasil dari perpaduan antara masalah evaluasi dengan kriteria suatu program. Terus yang selanjutnya adalah formative vs summative evaluation ya. Apakah evaluasi akan dipakai untuk memperbaikan atau untuk melaporkan kegunaan atau manfaat suatu program atau keduanya. Jadi di sini fungsi dari evaluasi itu untuk apa? Nah, ini ditentukan. Apakah untuk perbaikan, apakah untuk melaporkan kegunaan program atau manfaat program, ataukah evaluasi digunakan untuk perbaikan, kemudian untuk melaporkan kegunaan dan juga manfaat suatu program. Yang ketiga adalah experimental and quasi experimental design vs natural atau unobtrusive inquiry ya. Apakah evaluasi akan melibatkan intervensi ke dalam kegiatan program atau mencoba memanipulasi kondisi orang yang diperlukan ya, variabel satu dipengaruhi dan sebagainya, atau hanya diamati atau keduanya. Jadi di sini di dalam sebuah evaluasi itu apakah kemudian ada semacam intervensi ataupun perlakuan khusus agar supaya program itu hasilnya bisa baik nanti kalau kemudian dievaluasi, atau kemudian nanti mendatangkan personil ya atau SDM ya yang diperlukan agar supaya hasil evaluasinya bisa bagus ya, atau kemudian bisa mengamati keduanya ya, atau hanya satu saja yang diamati ya, apakah tadi kegiatan programnya ataukah dari orang-orangnya. Nah, itu yang kemudian diamati. Ini namanya kita mengevaluasi dari apa tadi? Dari intervensi perlakuan yang kemudian diberikan program-programnya, ataukah dari personilnya, atau keduanya yang kemudian dievaluasi.
evaluasi. Itu namanya experimental and quasi experimental design vs natural atau unobstructive inquiry ya. Terus kemudian yang selanjutnya model evaluasi STIC atau model contenance. Menurut model contenance ya, evaluasi atau penilaian harus mengandung langkah-langkah berikut. Yang pertama adalah menerangkan program. Jadi programnya harus diterangkan. Terus kemudian yang kedua melaporkan keterangan tersebut kepada pihak yang berkepentingan. Jadi keterangan program itu programnya bagaimana, program kerjanya, mekanisme seperti apa, itu kemudian dilaporkan kepada pihak yang berkepentingan. Kemudian mendapatkan dan menganalisis judgement, melaporkan kembali hasil analisis kepada pelanggan. Jadi sini dari apa tadi ya, keputusan setelah dilaporkan kepada pihak yang berkepentingan, kemudian disampaikan kepada pelanggan ataupun para penerima layanan ya. Seterusnya model responsif mencadangkan perhatian yang terus-menerus oleh penilai dan semua pihak yang terlibat dengan penilaian. Jadi apa ya, kita itu harus senantiasa melaksanakan sebuah respons ya, model responsif ini agar supaya apa? Agar supaya kita itu bisa memperhatikan terus-menerus bagaimana penilaiannya ya, bagaimana pihak-pihaknya yang terlibat seperti apa dalam penilaian, itu harus kemudian diperhatikan secara terus-menerus, karena dari programnya, dari pihak-pihak yang terlibat, itu nanti kita akan bisa mendapatkan sebuah hasil evaluasi. STIC telah menentukan 12 langkah interaksi antara penilai dan pelanggan dalam proses penilaian. Jadi antara guru BK dan juga penerima layanan ini ada semacam pola-pola interaksi. Lah pola-pola interaksi itulah yang kemudian akan dievaluasi. Nah, model evaluasi STIC ya merupakan analisis proses evaluasi yang membawa dampak yang cukup besar dalam bidang ini. Meletakkan dasar yang sederhana namun merupakan konsep yang cukup kuat untuk untuk perkembangan yang lebih jauh dalam bidang evaluasi. Jadi walaupun konsepnya hanya sederhana ya, hanya tadi diterangkan programnya, dilaporkan, dianalisis, terus kemudian dijelaskan kepada penerima layanan, tapi yang jelas apa ya, istilahnya ini merupakan sebuah dampak ya, mendatangkan dampak yang cukup besar ya di dalam sebuah bidang evaluasi ya, dan ini juga cukup kuat pengaruhnya terhadap perkembangan dalam bidang evaluasi. Menurut STIC menekankan pada dua jenis operasi, yaitu deskripsi atau description dan juga pertimbangan atau judgment, serta membedakan 3 fase dalam evaluasi program. Jadi dalam sebuah evaluasi itu adalah ada deskripsi, penggambaran, dan juga pertimbangan atau judgment. Jadi digambarkan terlebih dahulu, setelah itu dipertimbangkan apakah program ini baik, tidak baik, layak, tidak layak, dilanjutkan, tidak dilanjutkan, atau yang lain sebagainya. Nah, ada 3 fase ya dalam evaluasi program model STIC ya. Yang pertama persiapan atau pendahuluan. Jadi harus ada persiapan atau pendahuluan dulu. Yang kedua proses atau transaksi atau transaction proses, jadi proses evaluasinya. Yang ketiga adalah keluaran ataupun hasil, outcome ataupun output. Jadi luarannya hasil evaluasi bagaimana, luaran evaluasi seperti apa, nah itulah yang kemudian dilihat. Model ini menekankan kepada evaluator agar membuat keputusan penilaian tentang program yang sedang dievaluasi secara benar ya. Jadi dari deskripsi, dari penilaian ya ataupun judgement ya, harapannya seorang evaluator ya itu bisa mengambil sebuah keputusan secara benar, akurat dan juga lengkap.
Kemudian state menunjukkan bahwa description di satu pihak berbeda dengan pertimbangan atau judgment atau menilai. Jadi penggambaran sebuah program itu berbeda dengan dengan pertimbangan atau penilaian atau judgment. Jadi program itu dijelaskan ya terlebih dahulu, terus kemudian yang kedua ya program itu dinilai atau dipertimbangkan ataupun di judgment. Jadi di judgment ya dinilai ya ini programnya sudah baik atau belum, kemudian dilanjutkan atau tidak, kemudian apa yang kurang, masalah-masalah di mana. Maka menurut state berbeda antara description sebuah program dengan judgment sebuah program. Di dalam model ini data tentang antecedent ataupun input, kemudian transaction ataupun proses, dan outcome ataupun produk. Data tidak hanya dibandingkan untuk menentukan kesenjangan antara yang diperoleh dengan yang diharapkan, tapi juga dibandingkan dengan standar yang mutlak agar diketahui dengan jelas kemanfaatan kegiatan di dalam suatu program. Jadi antara input, antara proses, antara produk itu kemudian di dalam evaluasi state ini tidak hanya kemudian hanya dibandingkan, tapi juga dibandingkan dengan produk ataupun dengan instrumen penilaian yang memang sudah terstandar dan juga sudah mutlak, sehingga kemudian bisa diketahui kebermanfaatan dari suatu program ataupun kebermanfaatan kegiatan di dalam suatu program. Terus yang selanjutnya adalah model evaluasi Matt-Vesel dan juga Michael. Matt-Vesel dan juga Michael 1967 dapat digunakan oleh seorang konselor dan evaluator program ya. Ini dalam strategi model Matt-Vesel dan juga Michael terdapat 8 langkah. Ya, ada 8 langkah dalam model evaluasi Matt-Vesel dan juga Michael ini. Yang pertama adalah keterlibatan masyarakat atau involvement of community. Ya, di sini siapa saja, orang tua, ahli pendidikan, peserta didik, ya, masyarakat sekitar. Ya, jadi dalam evaluasi harus ada keterlibatan masyarakat. Terus yang kedua adalah pengembangan tujuan dan memilih tujuan menurut skala prioritas. Jadi di dalam sebuah program itu harus melibatkan ataupun di dalam sebuah evaluasi itu harus melibatkan masyarakat ya. Terus yang kedua ya, tujuan-tujuan ya dalam evaluasi itu ditentukan, dipilih berdasarkan apa? Skala prioritas. Yang ketiga adalah menerjemahkan tujuan menjadi bentuk tingkah laku dan mengembangkan pengajaran. Jadi tujuan itu kemudian diaplikasikan. Misal kita membuat program, kan ada tujuan ya, program itu berdasarkan skala prioritas. Kemudian ada tujuannya. Nah, tujuan program itu harus diterjemahkan, harus diimplementasikan di dalam sebuah kegiatan layanan BK. Kemudian mengembangkan metode untuk mengukur dan mengevaluasi pencapaian. Setelah melibatkan masyarakat dalam membuat program, kemudian dibuat tujuan berdasarkan skala prioritas, terus kemudian diaplikasikan dalam sebuah program. Yang keempat selanjutnya adalah mengembangkan metode ya untuk mengevaluasi dari program-program yang sudah dilaksanakan. Dan yang kelima, menyusun dan mengadministrasikan ukuran untuk mengevaluasi pencapaian tujuan. Jadi kalau kita sudah punya alat ukur ataupun instrumen evaluasi pencapaian tujuan, maka selanjutnya hasil itu itu disusun ya, diadministrasikan. Jadi diukur ya, diukur, setelah diukur kemudian disusun, diadministrasikan ya untuk melihat capaian dari tujuan tersebut. Terus kemudian setelah diukur tadi, disusun, diadministrasikan, kemudian dianalisis hasilnya.
bagaimana hasilnya dari evaluasi programnya, terus kemudian diinterpretasi dan mengevaluasi data, kemudian digambarkan, interpretasikan, dan yang terakhir adalah menyusun rekomendasi untuk mengembangkan layanan, ya. Jadi kemudian menyusun tindak lanjut rekomendasi terhadap pengembangan layanan bimbingan dan konseling, ya. Itu jadi tadi ada keterlibatan masyarakat, kemudian tujuannya dipilih, dibuat sesuai dengan skala prioritas, kemudian yang selanjutnya diaplikasikan programnya, kemudian programnya memilih alat ukur, ya, metode pengukuran dalam pencapaian program, pencapaian tujuan. Yang kelima kemudian disusun, diadministrasikan. Yang keenam dianalisis, dan yang ketujuh diinterpretasi, ya, dipahami itu hasil analisisnya, kemudian direkomendasikan atau tindak lanjut terhadap program layanan bimbingan dan konseling. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas segala perhatian. Semoga sehat selalu dan bahagia selalu. Dari saya cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.